Shalom, bertemu lagi dalam Bina Iman. Bina Iman kali ini saya kasih tema tetap menjaga domba dan ajaran tanpa membalas. 2 Timotius 4 ayat 15. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam surat terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius, terdapat seruan yang penuh kepedulian, ketegasan, dan spiritualitas yang tinggi. Ayat ini mengandung nuansa pastoral sekaligus apologetik yang relevan untuk konteks kepemimpinan gereja masa kini, terutama dalam menghadapi penyesatan doktrinal dan oposisi terhadap kebenaran Injil. Dalam pasal 4, Paulus mengajak Timotius untuk tetap setia memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Itu Paulus tegaskan di ayat yang kedua, pasal 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak mau mendengar ajaran yang sehat. Dalam ayat 14 dan 15, Paulus menyebutkan seorang lawan pribadi dan teologis, yaitu Alexander si tukang besi, yang banyak berbuat jahat dan sangat menentang ajaran kami. Paulus sama sekali tidak menyembunyikan fakta bahwa pelayanan membawa resiko konfrontasi, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara ideologis dan teologis. Kata ajaran kita, logois emetorios, menunjuk pada pewartaan Injil yang apostolik. Menarik bahwa Paulus tidak menyuruh Timotius untuk melawan Alexander. Sebaliknya, ia meminta Timotius untuk berjaga-jaga. Dalam bahasa Yunaninya ditulis pulaso, yang berarti melindungi diri, berhati-hati, atau berjaga-jaga secara aktif dan terus-menerus. Ini sejalan dengan semangat kasih dan kebenaran yang membimbing pelayanan Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini Paulus menekankan agar Timotius memiliki sikap defensif. Sikap ini bukan pasif, tetapi defensif yang bijaksana. Artinya, Timotius diminta tidak terprovokasi oleh serangan pribadi atau ajaran sesat. Tetap menjaga integritas dirinya dan kebenaran Injil dengan kewaspadaan penuh. Paulus paham bahwa dalam pelayanan, musuh utama bukanlah manusia semata, melainkan pengaruh rohani yang bekerja melalui kebohongan dan penyesatan. Bapak Ibu bisa bandingkan dalam surat Efesus pasal 6 ayat 12. Maka sikap Timotius harus lebih menekankan kesiapan spiritual, bukan pembalasan emosional. Sikap ini menunjukkan bahwa pelayan Tuhan bukanlah petarung yang reaktif, tetapi penjaga yang waspada. Ia menjaga kebenaran dan umat Tuhan dari bahaya ajaran yang menyimpang dengan kasih yang kuat dan kebenaran yang kokoh, bukan dengan kemarahan atau balas dendam. Aplikasi praktis dan relevan bagi para pelayan masa kini. Pertama, pelayan Tuhan harus belajar memisahkan konflik pribadi dari perjuangan rohani. Kedua, ketika diserang, difitnah, atau ditentang, baik oleh jemaat maupun rekan pelayanan atau pihak luar, jangan langsung bereaksi dengan emosi atau melawan secara pribadi. Teladan Paulus mengajarkan
untuk menyerahkan pembalasan kepada Tuhan. Pelayan Tuhan dipanggil bukan untuk menghancurkan orang yang berbeda pendapat. Pelayan Tuhan harus menjadi teladan dalam pengendalian diri, kesabaran, dan ketenangan, bahkan saat difitnah. Dalam dunia pelayanan saat ini, membalas hanya akan merusak kesaksian. Tetapi Bapak Ibu, berjaga-jaga, membangun otoritas rohani. Pelayan Tuhan sejati akan memilih untuk waspada tanpa menjadi curiga, tegas tanpa menjadi kasar, dan kuat tanpa menjadi reaktif. Seperti Timotius, kita dipanggil untuk melayani dengan hati yang bijaksana dan iman yang teguh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Amin.